Jadi si Miftah ini kenapa ramai? Karena ada jabatan yang melekat tuh ke Miftah ini sebagai utusan khusus presiden. Jadi kita ngelihat Miftah ini jadi pejabat publik. Nah, kalau kita pelajari soal bahasa, bahasa ini punya kasta juga ya, punya hierarki. Jadi ketika ucapan goblok ini diucapkan oleh pejabat publik, oleh pemegang kekuasaan, kepada orang-orang lemah gitu ya, kepada rakyat, itu konteksnya bukan sekedar penghinaan, tapi ini bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Jadi ada superioritas di situ ya. Beda cerita kalau respon masyarakat melakukan hal yang sama kepada si pejabat yang bersalah ini, itu konteksnya perlawanan, bukan penghinaan. Jadi kita harus membedakan ya, mana yang menghina, mana yang untuk melawan kesewenang-wenangan, itu beda tuh. Inilah salah satu faktor yang membedakan antara obrolan tongkrongan dengan si Miftah tadi. Kalau di tongkrongan mungkin biasa aja ngomong goblok, ngomong hal-hal yang mungkin kurang pantas gitu ya. Itu bercanda. Kenapa bercanda? Karena memiliki kasta yang sama nih orang-orang ini. Status sosialnya sama. Misalnya gue ngomong goblok sama teman gue misalnya. Ya, hal yang paling produktif adalah mengingatkan dengan cara ya rame-rame ini di sosial media. Itu hal yang paling produktif untuk mengingatkan pejabat biar nggak salah ngomong, biar nggak sewenang-wenang terhadap kaum-kaum lemah. Jadi gitu ya, mungkin gue agak beda nih sama Kofelix kali ini. Menurut kalian gimana? Belakang saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu Berhubung Bapak Gus Miftah ini sudah minta maaf, jadi kita sebagai netizen tebak-tebakan yuk. Nanti si Bapak ini biasanya nih, yang terjadi di Indonesia ini, Bapak ini diundang podcast kesana kemari, klarifikasi, kemudian si korban dikasih santunan, maka selesailah masalah ini. Minta maaf, klarifikasi, podcast kesana kemari, selesai. Hal yang paling miris sekali menurut aku ialah ketika Bapak ini mengucapkan hal yang tidak etis, tetapi dibarengi dengan ketawa bapak-bapak di belakang itu yang terbahak-bahak. Dia merasa lucu sekali. Semoga Bapak yang menjadi korban diangkat derajatnya. Dan satu kata untuk pelaku ingin saya ucapkan ialah lebih baik jual es teh daripada jual agama. Ya, Indonesia masuk FYP Singapura nih, gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah, ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini toh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga, geng. Orang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh. Apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rejeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah, candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rejeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Presiden Prabowo Subianto mengaku segera mencari pengganti Gus Miftah untuk mengisi jabatan utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan yang kosong saat ini. Prabowo Subianto mengaku sudah mengetahui terkait pengunduran diri dari Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan oleh Gus Miftah kepada pedagang es keliling. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, ujar Presiden Prabowo Subianto. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ya, setelah melihat video tersebut, semalam saya rasanya sakit hati. Saya tidak bisa membayangkan posisi penjual es teh tersebut andaikan itu ayah saya. Ataupun ayah-ayah kalian. Betapa sakit hatinya diolok-olok di muka umum, di ruang publik dengan bahasa yang sungguh sangat disayangkan dikeluarkan oleh seorang pemuka agama yang notabene hari ini mempunyai jabatan yang strategis di Republik ini, yaitu sebagai staf utusan khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang beberapa minggu atau beberapa bulan kebelakang telah dilantik di istana yang megah. Ya, begitu ramai dibicarakan di media sosial, walaupun memang tadi pagi saya melihat video bahwa Gus Miftah sudah meminta maaf dan mengklarifikasi, tetapi itu tidak menjadi sorotan utama. Yang menjadi sorotan utama bagaimana sikap Gus Miftah sebagai pemuka agama, walaupun dalam konteks yang sudah terbiasa katanya bahwa candaan tersebut sering dilontarkan di dakwah-dakwahnya beliau, tetapi tidak semua bercandaan itu bisa diterima oleh masyarakat, apalagi hari ini sedang ramai seolah-olah membuli ataupun mengumpat bahasa yang kurang elok kepada salah seorang penjual es teh yang sedang berjualan. Kita tahu si bapak tersebut sedang berjuang untuk keluarganya. Dengan berjualan es teh, beliau berharap bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Tetapi mendapatkan respon yang kurang baik, dan bahasa yang dikeluarkan juga sungguh sangat disayangkan dikeluarkan oleh seorang utusan khusus presiden ataupun pendakwah yang sudah familiar. Di sisi lain, Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah memungkinkan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghinanya. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Tapi terlepas mungkin ya yang salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau juga mengundurkan diri, ungkap Presiden Prabowo. Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan. Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua. Mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka, ucap Presiden Prabowo. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Padahal nggak ada yang lucu juga dari hal-hal ini ya. Cuman mereka tertawa di atas panggung dan menghina Bapak es teh yang jualan es teh itu. Aku sedih kenapa? Karena aku mengibaratkan itu orang tua aku dihina ketika mencari nafkah. Menghinanya pun itu ketika banyak jamaah. Nah, itu yang aku sedihkan. Dan aku sedih sekali sih melihat kelakuan ulama gitu, bisa dibilang ulama lah ya, entah itu ulama yang punya adab atau tidak ya. Dan di situ ada beberapa orang yang tertawa ya, tertawa orang itu katanya pimpinan pondok pesantren juga tertawa terbahak-bahak kayak merasa puas begitu ya dengan tertawanya dengan hinaan yang dilontarkan oleh si Miftah ini kepada bapaknya. Tapi setelah aku scroll ke bawah agak reda kesedihanku karena ada beberapa orang netizen atau YouTuber atau TikTokers yang sudah mulai memberi ya santunan kepada Bapak es tehnya ya. Senang sekali Bapak San Haji, semoga berkahnya dilimpahkan ke Bapak semua, semoga keberuntungan kembali ke Bapak.
ya. Untuk Miftah dan Zaidan dan Usman Ali atau siapa itu, adabnya dipakai dulu. Ya, belum tentu kalian nasibmu akan di atas terus ya. Kalian tidak tahu juga asal-usulnya seperti apa. Kalian bisa dipanggil Habib, bisa dipanggil Gus, ya. Asal-usulnya dari mana? Ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi adabnya tetap dipakai, jangan merendahkan dengan hinaan. Kata-kata goblok itu memang konotasinya memang kasar ya. Yang terakhirnya, sebelumnya pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden, Gus Miftah berderai air mata saat mengumumkan pengunduran dirinya. Gus Miftah mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden pada Jumat lalu. Pengurus pesantren Oraji itu mundur setelah video dakwahnya viral, lantaran dirinya dianggap menghina seorang pedagang es sun haji di hadapan ribuan jemaah. Usai mendapatkan tekanan dari masyarakat, mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden, Gus Miftah Maulana menyampaikan pengunduran dirinya. Dari video yang dimuat Tribun Jogja, Gus Miftah menangis saat mengumumkan pengunduran dirinya pada saat itu. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.